Halo semua, selamat datang di Dapur Gulapedia. Kali ini aku akan membuat cemilan favorit keluargaku, di mana dari tampilannya teman-teman tentunya sudah tahu ini adalah pie brownies. Cemilan ini jadi favorit karena memang rasanya yang super enak, dengan brownies yang fudgy dan coklat, dan kulit pie yang gurih dan renyah. Cara buatnya super simple. Di sini aku nggak pakai mixer sama sekali, dan untuk kali ini pie browniesnya tuh spesial banget. Karena di dalam dari pie brownies ini ada keju lumernya. Wah, pokoknya ini enak banget. Coklat dan creamy-nya jadi satu. Selain itu teksturnya yang renyah, moist, dan lumer kayak gini bikin nagih banget. Bagi teman-teman yang penasaran cara buatnya, yuk kita lihat bareng-bareng. Pertama di sini akan aku buat kulit pie-nya. Siapkan 250 gram tepung terigu serbaguna. Tambahkan seperempat sendok teh garam dan seperempat sendok teh baking powder double acting. Dimana ini salah satu rahasia untuk membuat kulit pie yang renyah, yaitu dengan menambahkan baking powder. Setelah bahan-bahan keringnya diaduk rata, tambahkan 140 gram margarin. Teman-teman juga bisa pakai butter kalau ingin lebih enak, tapi pastikan butter kalian dingin ya. Lalu aduk rata dengan pastry blender atau juga bisa dengan garpu. Cukup diaduk dan ditekan-tekan seperti ini hingga mendapatkan bentuk butiran-butiran kecil kayak gini. Pada tahap awal ini teman-teman gak boleh mengaduknya dengan cara diuleni ya, karena nanti kulit pie kita akan keras. Setelah itu beri 2-3 sendok makan air dingin dan aduk rata hingga mendapatkan bentuk adonan yang kalis. Jadi caranya masukkan dulu airnya secara bertahap sampai kira-kira kita mendapatkan adonan yang dapat dibentuk. Jadi di sini nggak boleh terlalu kering adonannya ataupun terlalu basah. Kira-kira seperti ini adonannya, sudah pas ini teksturnya, lanjut kita akan pipihkan. Di sini aku menggunakan cetakan ring cutter. Jadi ini adonannya akan aku pipihkan dengan ketebalan 0,3 sampai 0,5 cm. Setelah itu dicetak sesuai dengan ukuran ring cutternya. Kalau teman-teman menggunakan cetakan pie biasa dan ingin kulit pie-nya itu sama rata, bisa membagi-bagi adonannya dengan timbangan, lalu tinggal dicetak ke dalam cetakan pie. Untuk ring cutternya sendiri ini aku pakai ukuran 9 cm. Lanjut tinggal dipotong sesuai dengan ukuran cetakan. Dan ini hasil cetakannya, kita akan buat bagian dasarnya dulu ya. Setelah itu simpan si adonannya di dalam cetakan seperti ini. Dan ini aku rapikan sedikit dengan cara menekan-nekan si adonannya agar sama dengan ukuran ring cutternya. Lanjut sisa adonan dari bagian dasar tadi, ini akan aku buat bagian dinding dari pie-nya. Ini adonannya tinggal dipipihkan lagi dengan ukuran yang sama ya, sekitar 0,3 sampai 0,5 cm. Selanjutnya cetak adonannya sesuai dengan lebar dari ring cutternya. Untuk ring cutter yang aku pakai ini lebarnya kira-kira 3 sampai 4 cm. Untuk panjang dari adonannya sendiri ini bisa disesuaikan dengan ukuran dari ring cutternya. Selanjutnya tinggal kita pasang pinggirannya kayak gini. Dan jika memang kurang panjang, ini bisa ditambal ya teman-teman. Pastikan ini merekat satu sama lain agar saling nyambung nanti setelah kita panggang. Sedangkan untuk bagian dasar dan dindingnya yang tidak ditempel satu sama lain ini nggak masalah. Karena setelah dipanggang nanti dia akan menempel dengan baik. Untuk satu adonan ini kita akan mendapatkan sekitar 6-7 kulit pie dengan diameter 9 cm. Kalau teman-teman menggunakan cetakan pie biasa, kira-kira dapat menghasilkan sekitar 14-15 pieces dengan diameter cetakan 5-6 cm. Dan ini kebetulan aku ada sisa adonan, jadi aku cetak di cetakan pie yang kecil. Ini cara nyetaknya seperti biasa, aku tekan-tekan ke bagian dinding dan dasarnya. Selanjutnya, agar tidak mengembang ke atas, ini bagian permukaannya kita bisa tusuk dengan garpu seperti ini. Selanjutnya ini bisa dipanggang. Ovennya sudah aku panaskan terlebih dahulu. Lanjut kita akan panggang kulit pie-nya dengan suhu 150 derajat Celcius selama 30-40 menit. Untuk apinya aku pakai atas bawah ya. Sambil menunggu kita akan buat si adonan browniesnya. Pertama lelehkan 150 gram dark chocolate compound. Tambahkan 50 gram margarin atau bisa juga pakai butter. Lalu juga 40 gram minyak sayur. Lalu lelehkan dengan metode double boiler. Oh ya, ada beberapa teman yang nanya nih, kenapa harus pakai minyak?
Dengan menambahkan minyak sayur pada adonan, kita akan mendapatkan brownies yang lebih moist ya teman-teman. Gunakan minyak sayur bisa merek apa aja, yang penting jangan minyak bekas. Nah, ini sudah meleleh sempurna semua, bisa kita angkat dan dinginkan. Sambil menunggu coklatnya dingin, ini aku siapkan isiannya. Aku pakai 160 gram spread cheese, lalu tambahkan 30 ml susu cair atau sekitar 3 sendok makan. Lalu tambahkan juga 15 ml susu kental manis atau sekitar 1 sendok makan. Nah, ini tinggal dicampur semuanya jadi satu hingga membentuk adonan yang lembut. Dan ini sudah jadi, lanjut akan aku masukkan ke dalam piping bag agar lebih mudah kita untuk mencetaknya nanti. Ini isiannya sudah selesai, lanjut aku buat browniesnya lagi. Masukkan 2 butir telur dalam wadah. Ini aku pakai telur ukuran sedang ya teman-teman. Lalu tambahkan 130 gram gula halus, ini aku pakai gula pasir yang di blender. Aduk hingga gulanya benar-benar larut. Dan jika gulanya sudah larut sempurna, ini bisa kita tambahkan coklat yang sudah kita lelehkan tadi. Ini coklatnya dalam keadaan hangat ya teman-teman, gak usah menunggu sampai terlalu dingin. Oh ya, beberapa waktu lalu aku juga pernah baca sering banget orang-orang komen tentang si brownies ini apa nggak perlu pakai pengembang. Untuk brownies fudgy sendiri itu nggak perlu pakai pengembang ya teman-teman. Tapi tenang aja, ini hasilnya nggak bakal bantet. Lain halnya kita ingin membuat jenis brownies yang lain. Misalnya kita ingin buat brownies yang teksturnya seperti bolu, nah itu harus pakai pengembang. Setelah tercampur rata, kita masukkan 100 gram tepung terigu serbaguna dan juga 35 gram coklat bubuk. Untuk membuat brownies fudgy sendiri, pastikan teman-teman menggunakan coklat bubuk yang berkualitas baik agar rasa dari browniesnya balance. Karena ada beberapa yang komen kalau resep brownies fudgy sendiri itu terlalu banyak gulanya dan mereka takut akan kemanisan. Nah, kuncinya adalah teman-teman harus menggunakan coklat bubuk yang berkualitas baik, di mana nanti rasa manisnya akan dibalancekan dengan rasa pahit dari coklat bubuk. Nah, di situ baru deh, nanti rasa browniesnya akan enak banget, dijamin gak akan kemanisan. Dan ini tinggal diaduk rata semuanya. Setelah tercampur rata seperti ini kita akan masukkan ke dalam piping bag. Dan ini kulit pie-nya sudah matang sempurna semua. Lanjut kita akan isi si kulit pie-nya dengan adonan brownies dan keju. Cara mencetaknya seperti ini ya teman-teman. Beri bagian dasarnya adonan brownies, lalu kita beri juga pinggiran dindingnya seperti ini. Kalau sekiranya belum jelas bisa lihat di video ini ya teman-teman. Nah, setelah membentuk suatu mangkok kayak gini, kita isi bagian tengahnya dengan isian kejunya. Untuk banyak isiannya, kalau bisa jangan terlalu penuh ya, karena nanti ini akan kita tutup lagi dengan adonan brownies. Setelah isiannya selesai, lanjut kita akan tutup si isian kejunya ini dengan adonan brownies. Untuk mengisi browniesnya sendiri, ini volumenya kira-kira sampai hampir penuh ya dari kulit pie-nya. Jadi kalau bisa jangan melebihi kulit pie-nya, karena nanti takutnya adonannya luber. Jadi nanti hasilnya kurang cantik. Dan dari satu resep adonan brownies ini, aku mendapatkan sisa lumayan banyak. Jadi untuk satu resep ini kira-kira kita bisa mengisi sampai 10 cup brownies ya teman-teman. Lanjut bisa kita beri topping sesuai dengan selera. Ini aku pakai choco chips. Selanjutnya bisa kita panggang dengan suhu 170 sampai 180 derajat Celcius selama 15 sampai 20 menit dengan api atas bawah. Setelah shiny crust yang muncul, kita kecilkan api hingga 150 derajat Celcius selama 15 sampai 20 menit hingga matang. Jika sudah matang semuanya, tinggal kita dinginkan. Setelah dingin, bisa kita taruh di dalam packaging bagi teman-teman yang ingin jualan. BTW untuk cetakan pie-nya sendiri ini gampang banget dilepas ya teman-teman, jadi nggak perlu dioles pakai apapun. Ini teman-teman juga bisa lihat cara melepaskan pie-nya dari dalam cetakan yang kecil. Gampang banget, tinggal dihentakkan dan akan keluar. Bagi teman-teman yang ingin jualan, ini wadahnya aku pakai paper box laminasi dengan ukuran 12 x 12 cm. Ini aku beli di e-commerce ya teman-teman, dengan harga sekitar 2.000 sampai 3.000 rupiah per pieces. Harganya sendiri menyesuaikan dengan ukuran. Dan ini dia cheese brownies pie siap untuk disajikan. Ini sedari tadi aku nggak sabar pengen nyobain karena sebegitu wanginya ketika dipanggang.
Untuk pie-nya sendiri ini beneran renyah banget, karena memang aku di sini nggak pakai telur ya. Kalau teman-teman menggunakan telur pada adonan pie-nya, kita akan mendapatkan tekstur yang lebih lembut. Nah, kira-kira seperti ini bagian dalamnya. Sedangkan isian kejunya kelihatan lembut, creamy, dan lumer banget. Beneran deh, brownies ini wajib kalian coba di rumah. Apalagi bagi teman-teman yang ingin jualan dan butuh variasi ide jualan terbaru. Yuk langsung cobain aja resepnya di rumah. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.